Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, seseorang dikatakan beriman jika tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam hatinya akan keimanan yang dia miliki. Keimanan yang hendak dia miliki adalah ketika Nabi SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang iman. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku apa itu iman. Nabi SAW bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau yakin, engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada nabi dan rasul Allah, kepada hari kiamat, dan serta kepada qadar baik dan qadar buruk. Itulah keimanan yang hendak kita miliki, yang hendak kita tanamkan di dalam hati kita. Keimanan itu juga yang akan menjadi pondasi bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, andai saja ada satu keimanan yang kita ragukan dari 6 tadi, atau satu yang tidak kita percayai, maka ibarat sebuah roda yang sudah tidak bulat lagi, roda yang sudah tidak utuh lagi. Apa yang akan terjadi kaum muslimin rahimakumullah? Apa yang terjadi Pak Janwardi? Ya, betul. Kata Bapak Janwardi, kalau rodanya sudah tidak bulat, rodanya sudah tidak utuh lagi, maka akan banyak rintangan, banyak halangan yang akan kita hadapi kalau kita hendak menuju sesuatu atau menempuh tujuan perjalanan kita. Sehingga apa yang terjadi kalau banyak rintangan, banyak halangan, kita tidak akan bisa sampai kepada tujuan perjalanan kita karena rodanya sudah tidak bulat lagi, sudah tidak sempurna lagi. Begitupun dengan keimanan yang kita miliki kaum muslimin rahimakumullah. Jika satu kita ragukan, maka kita tidak akan bisa sampai kepada tujuan hidup kita, yaitunya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah sampai ke sana. Kemudian keimanan itu tidaklah belum sempurna tanpa kita buktikan dalam bentuk amalan-amalan faktual kita, amalan-amalan keislaman kita. Apa saja bentuk amalan-amalan keislaman kita? Malaikat Jibril alaihi salam kembali bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku apa itu Islam. Nabi SAW bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima salata wa tu'tiya zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu engkau bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Kemudian engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian engkau naik haji ke Baitullah bagi engkau yang mampu. Kaum muslimin rahimakumullah, keimanan yang kita miliki itu belumlah sempurna tanpa kita aktualisasikan dalam bentuk amalan-amalan nyata kita. Apa saja bentuk amalan-amalan keislaman yang hendak kita lakukan?
Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Ya Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima salata wa tu'tiya zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu engkau bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Engkau dirikan solat, engkau bayar zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Itulah bentuk amalan-amalan nyata yang hendak kita lakukan jika ingin keimanan kita sempurna. Dan bentuk amalan-amalan ritual itu seperti sholat, baca Quran, puasa, bayar zakat, naik haji, dan juga amalan-amalan ritual lainnya harus kita iringi dalam bentuk amalan faktual kita. Apa amalan faktual kita, Bapak Janwardi? Ya, betul. Amalan faktual kita adalah ihsan. Kata Nabi SAW, "Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka." Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika engkau beribadah, engkau melihat Allah, yakin engkau melihat Allah. Tetapi jika engkau tidak melihat Allah, yakin dan percayalah, Allah Subhanahu wa taala sedang melihat engkau beribadah kepadanya. Itulah yang dikatakan dengan ihsan. Kaum muslimin rahimakumullah, dari tiga yang paparkan tadi, iman, Islam, dan juga ihsan, tiga tingkatan yang hendak kita lewati satu persatu dengan baik. Jika ketiganya bisa kita lewati dengan baik, maka kita akan mendapatkan gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Gelar yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman, mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan mereka adalah sebaik-baik makhluk. Tetapi jika dari tiga tingkatan itu kita hanya menaiki dua tingkatan saja, antara iman dan Islam, kita tinggalkan ihsan, atau antara iman dan ihsan kita tinggalkan Islam, atau antara Islam dan ihsan kita tinggalkan iman, maka kita tidak akan mendapatkan gelar muttaqin, tetapi sebaliknya kita akan mendapatkan gelar munafik, gelar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, gelar yang bisa mengantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu marilah kita menjalani keimanan itu dengan tiga proses ini: iman, Islam, dan juga ihsan. Mudah-mudahan kita bisa melewati tiga proses ini dengan baik. Kita jalani dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.